yang begitu nyata di tengah-tengah kami pada kesempatan ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan bukan rutinitas, tetapi dari hati kami yang paling dalam. Kami mau menyembah Tuhan, kami membawa segala pujian, hormat, kekaguman kami akan pribadi-Mu. Bapa, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Bapa. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Kami mau buka tanah hati kami, seperti tanah yang subur, supaya benih kebenaran firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar isi hati Tuhan saja yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami mau siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Thank you Present Worship Team. Saya percaya kita semua dilawat oleh hadirat Tuhan yang begitu nyata pada pagi hari ini. Tanpa panjang lebar, saya ingin mengundang Pastor Elia Makaraung yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Please welcome Pastor Elia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar semua? Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara untuk bagikan kebenaran firman Tuhan. Kita ada di momen-momen Natal ya. Itu sebabnya mungkin early atau supaya nggak terlambat juga nanti ya mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Ketika saya dikasih tema oleh Pastor Wigan tentang Kingdom. Waduh, saya kaget juga, terkejut juga Kingdom. Kenapa? Karena nama gereja saya Kingdom. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena bicara tentang Kingdom ini, saya sudah menulis buku. Makanya saya tadi bingung mau nyampein apa ya. Karena saya menulis buku tentang kerajaan Allah itu panjang gitu loh. Kalau memperlengkapi gereja-gereja bisa 10 sesi gitu kan. Saya bingung, dari 10 sesi mesti disampaikan dalam waktu 30 menit, itu yang membuat saya bingung sih. Tapi saya yakin, tadi waktu berdoa saya yakin sih diingatkan sih, jemaat di sini cerdas gitu katanya. Jadi dalam waktu 30 menit 10 sesi bisa ditangkap gitu, dalam 30 menit. Betul ya Pak? Kelihatan dari wajah saudara sih cerdas sih gitu. Tidak butuh 10 sesi untuk menjelaskannya. Oh ya, kalau saudara ingin lengkap dari apa yang saya bahas, saudara bisa dapatkan buku saya Sangkar Emas Agama, itu cetakan kedua. Saudara bisa dapatkan di Tokopedia. Saya tidak jual buku, saudara, makanya saya juga tidak menjual, nggak bawa-bawa lagi, saudara. Di rumah tinggal ada 1-2 buku aja, ya saya pegang cuma untuk ini saya. Karena memang maksudnya mencetak buku itu bukan untuk apa ya, buat untuk cari duit jual buku, bukan. Karena memang supaya kebenaran ini bisa tersampaikan aja. Sederhana sih awalnya, karena saya waktu itu khotbah di sebuah gereja di Jakarta, tiba-tiba biasa kan habis gereja atau kebaktian, biasanya gembala sama pendeta disuruh berdiri di depan situ terus salam-salaman jemaat gitu kan. Nah kemudian ada satu jemaat yang ketika kasih salam kepada saya, dia ngomong begini sama saya. Saya nggak tahu, kalau dulu saya bisa menulis, saya pikir saya nggak bisa menulis kan, saya nggak pernah menulis apapun. Tapi setelah salah seorang jemaat itu ngomong seperti itu seperti apa? Seperti paku yang tertancap benar-benar. Saya pikirin terus gitu. Akhirnya jadilah sebuah buku. Dia bilang gini, Pak, khotbah Bapak barusan itu harusnya dibukukan, Pak. Supaya bukan hanya jemaat ini yang mendengarnya, yang tahu kebenaran ini. Semua banyak orang bisa mendengarkannya. Itu sebabnya waktu saya dikasih tema oleh Pastor Wigan tentang Kingdom, saya begitu bergairah. Saudara siap untuk menangkap kebenaran ini? Oke. Nah, saya mau mulai dari sini, saudaraku. Ini pas di momen Natal. Ada beberapa kesalahpahaman yang penting untuk kita luruskan sebenarnya dalam kekesan kita adalah bahwa seringkali kita cuma berpikir bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia itu menjadi juru selamat dan menyelamatkan hidup kita. Dan
rata-rata ya, saya nggak tahu di sini, tapi kebanyakan atau rata-rata umumnya saya mendapati bahwa orang Kristen tuh memahami penebusan, keselamatan itu cuma sekedar upaya Tuhan untuk menebus dosa kita, menyelesaikan masalah kita yang namanya dosa, supaya kita bisa masuk sorga. Itu di beberapa gereja, banyak gereja saya dapati pemahaman itu. Saya nggak tahu di jemaat ini ya, mudah-mudahan enggak sih. Terbanyak kita memahami tentang ditebus, diselamatkan itu adalah supaya kalau kita mati bisa masuk surga. Cuma dangkal seperti itu. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apakah tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini yang kita peringati sebagai Natal itu adalah cuma untuk supaya kita bisa masuk surga? Atau ada tujuan yang jauh lebih penting? Ada tujuan yang jauh lebih mulia daripada sekedar itu. Nah, kesalahpahaman ini membuat kekristenan akhirnya jadi dangkal. Kita menghidupi kekristenan dengan cara yang dangkal. Kita cuma berpikir, oh yang penting udah percaya Yesus. Gue udah percaya Yesus, hari Minggu masuk gereja dan kalau mati kan masuk surga. Jadi banyak orang menjadikan mati masuk surga itu jadi tujuan. Jadi pengejaran tertinggi dalam kekristenannya. Nggak peduli dengan cara hidup kita mau bagaimana, cara pelayanan kita mau bagaimana, cara berbisnis kita mau bagaimana, cara kita membangun pernikahan kita bagaimana, jadi suami bagaimana, jadi istri. Yang penting lu Kristen percaya Yesus, kalau mati masuk dangkal kan? Apakah Yesus cuma datang cuma untuk sekedar itu? Saya pikir kalau cuma untuk sekedar mati masuk surga, Yesus gak perlu mati dengan cara yang begitu sadis. Yesus gak perlu mengorbankan sesuatu yang jauh lebih besar daripada, mungkin ya dia angkat kita aja berapa lama sih? Saya percaya bisa lah Tuhan kalau mau bawa kita masuk surga. Tapi ternyata waktu saya pelajari Alkitab, ternyata Alkitab tidak bicara itu sebenarnya. Kita terjajah dengan teologi barat. Ini kan teologi barat semua kan yang menjajah kita sebenarnya, yang mendikte kita sehingga kita punya pemahaman yang seperti itu sebenarnya. Dan kita selalu berpikir bahwa yang datang dari barat itu selalu benar. Padahal tidak selalu juga kan gitu. Oke, saya akan mulai dari sini saudaraku. Mari kita lihat bersama-sama saudaraku di dalam Lukas. Tentu ini ayat yang saudara tidak asing ya saudaraku. Setiap Natal biasanya ayat ini selalu dibahas atau dibicarakan. Bahkan menjadi tema-tema daripada Natal-Natal kita. Lukas pasal yang kedua bahwa kita tidak tahu Yesus lahir pada hari apa, tanggal berapa, tidak ada yang tahu pasti. Tapi peristiwa kelahiran Yesus adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun itu, ada di dalam sejarah dan itu tercatat di Alkitab. Itu ya, nggak bisa dibantah oleh siapapun. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Titik tekan kita ada di ayat 11. Kita akan menyoroti ayat yang ke-11 tapi kita membaca dari ayat yang ke-8 supaya lebih jelas. Ini peristiwa Natal pertama di Padang Efrata di Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi Natal itu adalah berita kesukaan. Natal itu adalah kabar sukacita. Di tengah-tengah kabar yang begitu banyak mengerikan, kabar yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan, di tengah kabar-kabar dunia yang membuat kita serba nggak pasti ini, tidak menentu ini. Kata orang gelaplah, suramlah ke depan ini. Di tengah-tengah situasi dan kabar yang seperti itu di dunia ini, Natal itu selalu membawa kabar sukacita. Amin. Apa kabar sukacitanya? Kabar kesukaannya itu apa? Ayat yang ke-11 ini ayat kita. Hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat. Nah, kata juru selamat ini kan bukan hanya ada di perjanjian baru. Kata juru selamat ini sudah ada di dalam perjanjian lama. Tuhan sudah menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Itu sudah ada dalam perjanjian lama, bukannya di perjanjian baru. Jadi bukan hanya ketika Yesus datang aja. Kalau sudah periksa kitab Yesaya, kitab Yeremia, itu sudah banyak sekali Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai penyelamat, sebagai juru selamat. Itu banyak sekali. Tapi yang penting ini sebenarnya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma, tidak titik di situ. Disinilah kesalahpahaman banyak kekristenan masa kini. Karena kita cuma berhenti sampai di juru selamat. Kita memperingati Natal sebagai
Datangnya Sang Juru Selamat, lahirnya Sang Penebus dosa, lahirnya Sang Juru Selamat. Oke, saya tidak mau menyalahkan itu, tapi itu belum lengkap karena masih koma. Nah, siapa yang datang jadi penyelamat itu? Siapa yang datang untuk menebus dan menyelamatkan itu siapa? Ayat ini kasih tahu buat kita, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus. Katakan sama-sama Kristus. Itu kata Kristus itu dipakai kata Kristos, itu bahasa aslinya. Itu kata Yunani, kata padanan katanya dalam bahasa Ibrani itu Mesias. Nah, sayang itu yang saya bilang, cara berpikir dan pemahaman kita tentang Mesias cuma penyelamat. Padahal sebenarnya kata Mesias dalam bahasa Ibrani atau kata Kristos dalam bahasa Yunani itu punya pengertian yang sama. Dia bukan sekedar penyelamat. Kata Kristos itu artinya apa? Raja yang diurapi. Sama dengan Mesias. Jadi waktu orang Israel, orang Yahudi itu dengar kata Mesias, mereka tahu apa yang dimaksud dengan kata Mesias itu. Siapa yang datang jadi juru selamat itu? Yaitu Kristus. Dia raja yang diurapi, dia Mesias. Tapi juga apa katanya? Dia Tuhan. Itu dipakai kata kurios itu. Itu artinya apa? Penguasa sebuah sistem. Jelas dong berarti kan, kalau ada dua kata ini menjelaskan kepada kita tentang Natal. Natal itu apa? Lahirnya Juru Selamat. Siapa yang lahir datang jadi Juru Selamat buat kita itu? Kristus Tuhan. Itu udah jelas. Itu yang dimaksud itu adalah Raja yang diurapi. Tuhan penguasa daripada sebuah sistem. Nah, dari keterangan ini kita mengerti sebenarnya tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini apa. Bukan sekedar supaya kita bisa masuk surga dong. Karena apa? Karena dia raja. Kalau dia raja, dia punya apa? Dia punya kerajaan. Masa raja nggak punya kerajaan? Raja yang nggak punya kerajaan itu raja invalid itu. Kalau dia raja, dia punya kerajaan dong. Betul nggak, saudara? Nah, berarti apa yang mau dibawa oleh sang raja ini? Yang pasti dia akan membawa kerajaannya. Kalau dia bilang Tuhan, apa itu Tuhan? Penguasa dari sebuah sistem. Berarti yang dia mau bawa apa? Sebuah sistem. Jadi Natal itu apa? Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menawarkan, untuk memberikan. Saya pakai kata menawarkan ini seringkali suka salah paham. Maksudnya Yesus datang itu untuk apa sih? Untuk memberikan kepada kita bukan sekedar surga. Yang dia berikan kepada kita apa? Kerajaannya, sistemnya itu loh. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang harusnya bukan sekedar percaya kalau mati kita masuk surga. Bukan dong. Itu udah jadul banget dong pemahaman kayak gitu tuh. Yang benar adalah orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang menerima Yesus adalah orang yang menerima sistemnya. Orang yang menerima kerajaannya. Saya mesti tarik pemikiran kita ke belakang jauh sekali. Kita mesti belajar dari Kejadian sampai Wahyu kan. Betul gak sih saudara? Supaya lebih lengkap kan pemahaman kita. Kalau kita cuma belajar perjanjian lama kita nggak lengkap. Cuma belajar perjanjian baru juga nggak lengkap. Kita mesti belajar dari Kejadian sampai ke Wahyu dong. Supaya kita bisa menemukan ada nggak sih benang merahnya Alkitab itu. Wah, ini kan bukan buku dongeng ini. Ini bukan buku fiksi seperti para pakar-pakar itu bilang kan. Ini buku kehidupan. Ini buku dari Tuhan langsung. Yang menceritakan tentang masa depan kita kan. Apa yang menjadi rencana Tuhan. Kalau sudah baca Alkitab, saudara akan menemukan 3 narasi besar dalam Alkitab kita. Yang pertama narasinya adalah bahwa Tuhan itu raja yang berkuasa, yang berdaulat. Dan dia punya sebuah kerajaan namanya The Kingdom of God. Kerajaan Allah, kerajaan sorga. Dan kerajaan ini punya kualitas tak terkalahkan, tak terguncangkan. Amin. Itu narasi yang pertama kalau sudah baca Alkitab saudara. Narasi yang kedua di Alkitab adalah bahwa sang raja itu, Tuhan yang adalah raja penguasa kehidupan itu mau membangun relasi, mau membangun hubungan yang penuh kasih dengan manusia ciptaannya. Itu yang Alkitab ceritakan buat kita. Dan yang ketiga narasinya adalah bahwa Tuhan sang raja itu dia bukan sekedar mau membangun hubungan dengan manusia, tapi dia juga telah memilih dan menetapkan untuk berpartner dengan manusia.
supaya apa yang menjadi kehendak dan tujuannya bisa terlaksana di muka bumi ini. Itulah isi Alkitab kita. Ada 3, saya ulang sekali lagi, narasi Alkitab kita. Yang pertama adalah, kalau sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ini narasinya. Yang pertama adalah, Tuhan itu Raja yang berkuasa dan berdaulat. Dan dia punya sebuah kerajaan namanya The Kingdom of God. Narasi yang kedua adalah, dia ingin membangun hubungan dengan manusia ciptaannya. Hubungan yang penuh kasih. Itu sebabnya Allah kita terkenal dengan kasih. Dia itu kasih. Dan yang ketiga narasinya adalah bahwa Allah Sang Raja yang penuh kasih itu memilih dan menetapkan manusia untuk dia pakai menjadi alatnya, menjadi partnernya untuk melaksanakan semua kehendak dan rencananya di muka bumi ini. Itu sebabnya saya meyakini teknologi bukan metode Tuhan. Ulang. Teknologi bukan metode Tuhan untuk menjangkau dan memenangkan dunia ini. Wah, kurang amin nih, saudara. Saudara pikir teknologi yang akan Tuhan pakai? Enggak. Tuhan akan pakai kita tetap. Amin. Metode Tuhan di sepanjang Alkitab yang saya temukan bukan teknologi, bukan benda, bukan barang, bukan materi. Tuhan selalu menggunakan manusia, saudara dan saya. Amin. Bahwa teknologi cuma jadi media aja kan, tapi bukan metode Tuhan. Percayalah, tetap dari dulu sampai kapanpun metode Tuhan tidak pernah berubah. Metode Tuhan adalah saudara dan saya. Dia telah memilih dan menetapkan manusia untuk menjadi partnernya supaya kehendaknya bisa terlaksana di muka bumi ini. Amin. Coba kita tarik dulu pemahaman kita jauh ke belakang, mundur. Saya berdoa supaya Roh Kudus benar-benar wahyukan ini kepada saudara. Kejadian pasal 1. Kita nggak akan baca seluruh Alkitab tentunya, karena makan waktu nanti seluruh dari Kejadian sampai Wahyu kita baca kan makan waktu banget. Tapi kita baca coba Kejadian pasal 1 ayat 26. Ini ayat yang tentu tidak asing buat kita. Disinilah awal daripada tujuan Tuhan buat manusia. Dia menciptakan manusia, katanya, berfirmanlah Allah. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Terus apa katanya? Supaya mereka berkuasa. Nah itu dia. Supaya mereka memerintah. Supaya mereka berkuasa atas bumi ini. Kan atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas binatang bumi dan lain sebagainya. Atas bumi ini. Tolong perhatikan ayat ini saudaraku. Bahwa Tuhan menciptakan manusia apa? Serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu dipakai kata selem dan demut, itu bahasa Ibraninya. Yang punya pengertian yang pertama bahwa gini, manusia diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan dia. Itu maksudnya gini, Tuhan menaruh kualitasnya dalam diri manusia. Tuhan install kualitasnya, kemuliaannya Tuhan taruh dalam diri manusia. Gambarnya, rupanya dia taruh dalam diri manusia. Supaya apa? Supaya manusia bisa menghidupi kualitas Tuhan di bumi ini. Sama seperti Tuhan bisa mengasihi tanpa syarat. Sama seperti Tuhan murah hati. Sama seperti Tuhan kaya dengan kebaikan. Nah, manusia diciptakan dengan kemampuan itu. Manusia diciptakan dengan kualitas itu. Supaya manusia bisa menghidupi kualitas Tuhan itu di muka bumi ini. Nah, pengertian yang kedua kata selem dan demut itu artinya gini. Manusia adalah representatif Tuhan di muka bumi ini. Jadi Tuhan ada di sorga. Nah, di bumi siapa? Di bumi Tuhan menciptakan manusia sebagai perwakilannya Tuhan. Sebagai gambarnya Tuhan di bumi ini. Supaya apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini. Nah, bagaimana caranya supaya apa yang ada di sorga itu bisa terjadi di bumi ini? Tuhan ciptakan manusia. Dia taruh kualitasnya, dia taruh rupanya, dia taruh kemuliaannya. Supaya manusia bisa menghidupi kualitas Tuhan itu. Dan kalau manusia menghidupi kualitas itu di muka bumi ini, manusia sebagai representatif Tuhan. Sehingga yang terjadi gini, bumi ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sama seperti di sorga, itu akan terjadi di bumi. Pertanyaan saya buat saudara, saudara percaya enggak? Di sorga itu damai. Yakin ya saudara? Di sorga itu sentosa,
penuh dengan sukacita. Percaya? Sudah pernah ke sana ya? Saya juga belum, tenang aja saudara. Tapi kita percaya kan, pertanyaan saya gini, kenapa di sorga itu damai? Kenapa di sorga itu penuh sukacita? Kenapa di sorga itu sentosa? Kenapa? Jawaban yang paling bodoh lah, karena itu sorga Pak. Itu saya udah tahu. Tapi kenapa itu begitu? Penuh damai, sukacita, sentosa. Kenapa? Karena ini, jawabannya ini. Karena di sorga ada sebuah sistem pemerintahan. Ada sebuah cara hidup, ada sebuah gaya hidup yang dihidupi oleh para penghuni sorga. Yakinlah saudaraku, di sorga itu nggak ada sistem yang lain, nggak ada cara hidup yang lain, nggak ada budaya yang lain yang dihidupi oleh penghuni sorga. Nggak boleh ada. Satu-satunya cara hidup, budaya, apalagi sistem yang berlaku di sorga itu adalah sistemnya Tuhan, budayanya Tuhan. Apalagi cara hidupnya Tuhan. Itulah yang disebut dengan kerajaan Tuhan. Kerajaan itu kan sistem. Dia bukan tempat. Sorga itu tempat. Setuju nggak? Sorga itu apa? Tempat. Kerajaan bukan tempat. Kerajaan itu sistemnya Pak. Setuju nggak saudara kalau saya bilang bahwa begini. Sebuah sistem itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Setuju nggak saudara? Saya pikirkan ini, pertimbangan ini. Bahwa sebuah sistem itu bisa mempengaruhi kita loh. Misalnya nih, misalnya aja nih. Saudara hadir di sebuah gereja yang culture-nya, budayanya itu kalau nyanyi ya tepuk tangan dikit-dikit aja lah gitu kan. Nggak boleh terlihat kesannya terlalu urakan gitu kan. Nah saudara biasa mungkin ekspresif orangnya kan. Kalau nyari, wah musuh. Begitu saudara masuk di situ, bisa mempengaruhi saudara nggak? Bisa. Sebaliknya gitu. Saudara yang biasa misalnya beribadah di gereja yang sunyi senyap gitu. Yang Natalan terus, malam kudus terus gitu. Sunyi senyap. Terus saudara datang ke gereja yang culture-nya tuh wah ekspresif banget. Pelan tapi pasti saudara akan terpengaruh tuh lama-kelamaan tuh. Betul nggak saudara? Yang kalau sejauh-jauh lah orang Indonesia datang ke Singapura. Menurut saudara orang Indonesia bisa tertib nggak sih? Kalau di luar negeri tertib yang Indonesia. Kenapa? Karena tanpa kita sadari kan waktu kita ke sana tuh tiba-tiba ada sebuah sistem yang mempengaruhi perilaku kita. Kita jadi tertib aja kan. Begitu balik ke Indonesia lagi, urakan lagi kita. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi? Kan orangnya sama. Ada sebuah sistem yang mempengaruhinya. Sampai di sini saudara mesti bersama-sama dengan saya? Bisa ya? Terlalu berat kah ini materi ini? Menurut saya sih berat. Tapi saya yakin menyampaikan ini karena saudara cerdas. Itu yang membuat saya yakin. Jadi Tuhan di sorga punya sebuah sistem, punya pemerintahan, yaitu kerajaan sorga. Nah dia ingin pindahkan ke bumi ini. Lewat siapa dia pindahkan kerajaannya itu ke bumi ini? Lewat manusia. Manusia menghidupi sistem Tuhan, budaya Tuhan itu. Makanya dia katakan, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa katanya? Manusia bisa apa? Berkuasa memerintah di bumi ini. Dengan kata lain, tanpa keserupaan dengan Tuhan, tanpa gambar dan rupa Tuhan, tanpa kemuliaan Tuhan, tanpa kualitas Tuhan, manusia nggak bisa berkuasa, manusia nggak bisa memerintah. Itu prinsip Pak, Bu. Bahwa untuk memerintah, untuk berkuasa, manusia harus serupa dan segambar dengan Dia. Ini kan dari sejak awal udah dikasih tahu. Adakah tujuan Tuhan menjadikan manusia dia taruh di sorga? Enggak. Dari awal Tuhan tidak pernah mendesain manusia untuk sorga. Tuhan mendesain manusia untuk bumi. Supaya manusia bisa memerintah bersama dengan Tuhan di bumi ini. Kerajaannya hadir di bumi ini. Itu tujuan Tuhan. Lalu kemudian kita sama-sama tahu kan. Manusia jatuh dalam dosa. Katakan dulu sama-sama, jatuh dalam dosa. Menurut saudara, jatuh dalam dosa itu jatuh kemana manusia? Ini kan gak usah terlalu dipikirkan terlalu serius Bapak Ibu. Jatuh dalam dosa, berarti jatuh kemana? Jatuh ke dosa dong berarti kan. Gak usah terlalu dipikirkan terlalu keras ini kan. Hah? Jatuh dalam dosa kan manusia, jatuh kemana? Ke dalam dosa berarti.
pertanyaan saya berikutnya. Nah ini perlu dipikirkan. Jatuh dari mana? Manusia kan jatuh dalam dosa kan? Jatuhnya ke dalam dosa, saya udah tahu itu. Tapi jatuh dari mana manusia? Dengarkan statement saya ini. Manusia jatuh dalam dosa itu bukan jatuh dari sorga. Manusia tidak pernah jatuh dari sorga. Manusia jatuh ke dalam dosa, jadi jatuh dari mana jadinya? Roma 3 ayat 23 bilang gini, manusia jatuh dari kemuliaan Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan ini rusak. Kualitas Tuhan ini rusak, hilang dari hidup manusia. Itu sebabnya daripada mengasihi manusia kemudian lebih mudah untuk membenci sesamanya. Daripada berbagi, manusia lebih mementingkan diri sendiri. Manusia semakin egois dalam kehidupan. Itu yang terjadi kan. Yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa itu apa sih Pak sebenarnya? Manusia berganti sistem. Manusia keluar dari sistem Tuhan. Manusia berganti kualitas kehidupan. Yang dihidupi oleh manusia bukan kualitas Tuhan lagi. Yang dihidupi oleh manusia dalam dosa bukan kualitasnya Tuhan. Manusia menghidupi kualitas dosa. Kan itu yang terjadi kan. Percayalah Bapak Ibu, dosa itu bukan sekedar saudara melakukan yang jahat kan. Bahasa perjanjian lamanya itu pakai kata hamartia. Hamartia itu apa? Meleset dari tujuan. Tujuan apa? Tujuannya Tuhan. Tujuannya Tuhan menciptakan manusia supaya dalam keserupaan dengan Tuhan manusia bisa berkuasa, manusia bisa memerintah di bumi ini. Karena tanpa keserupaan dengan Tuhan manusia tidak bisa berkuasa memerintah di bumi ini. Yang terjadi akhirnya waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, manusia kehilangan kualitas Tuhan, rupa dan gambar Tuhan hilang dari hidup manusia, kualitas Tuhan tidak lagi dihidupi oleh manusia. Yang terjadi ini kan, manusia tidak berkualitas hidupnya. Tapi mau berkuasa, hasrat berkuasanya masih ada, hasrat memerintahnya masih ada, tapi kehilangan rupa dan gambar Tuhan. Yang terjadi akhirnya adalah kita otoriter, kita diktator, kita mau menang sendiri, kita apalagi menekan, kita menindas, kita mau berkuasa. Semua manusia mau berkuasa kan. Hasratnya masih ada, gairah berkuasanya masih ada, tapi keserupaan dengan Tuhan yang nggak ada. Nah, itu yang saya bilang tadi, tanpa keserupaan dengan Tuhan yang terjadi adalah abuse of power. Manusia menyalahgunakan. Manusia mau berkuasa tanpa keserupaan. Itu yang saya bilang tadi, otoriter, diktator, mau menang sendiri, menekan, menindas, mengancam, mengintimidasi, mendominasi, apalagi rekayasa sana sini, skenario bikin ini A, B, C gini, yang salah jadi benar, benar jadi salah. Nah itu terjadi enggak? Dalam semua lini kehidupan terjadi karena manusia telah kehilangan keserupaan dengan Tuhan. Tapi mau berkuasa. Makanya muncullah suami-suami, ayah-ayah yang mau berkuasa di rumah tanpa keserupaan dengan Tuhan. Yang muncul, yang dihasilkan adalah istri yang terluka, anak-anak memberontak. Kenapa? Karena anak-anak kecewa, terluka oleh orang tuanya. Kenapa? Karena kita coba berkuasa tanpa keserupaan, Pak. Yang muncul istri yang mau mendominasi suaminya. Enggak ya, di sini enggak ada saya yakin. Istri yang mau menguasai suaminya kan. Hasrat berkuasanya masih ada, keserupaan dengan Tuhan yang enggak ada. Akhirnya banyak suami mati sebelum mati. Tua sebelum tua. Karena stres, gak ada istrinya yang terus mau menguasai. Semua mau diatur sama istrinya. Di sini gak ada. Itu yang saya bilang, kita coba berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan. Apakah ini terjadi di pemerintahan? Terjadi. Apakah ini terjadi di masyarakat? Terjadi. Di gereja terjadi enggak? Terjadi. Gembala-gembala ingin berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan. Praktek sihir yang muncul akhirnya dalam gereja. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Ayat yang saudara pasti tahu ini. Orang Kristen di luar kepala ayat ini. Saking di luar kepala udah gak ada di kepala gitu maksudnya. Dan izinkan saya ini kembalikan lagi kepala saudara. Oh ya, ayat Roma 8, 28 ini kan ayat bagus banget. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja dalam, untuk apa katanya? Mendatangkan kebaikan. Kebaikannya buat siapa? Buat mereka yang mengasihi Dia.
Siapa yang mengasihi dia itu? Saudara dan saya, ya kan? Setuju gak sih? Amin. Siapa kita yang mengasihi Tuhan itu siapa? Nah ini dia, ayat ini kasih tahu buat kita. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara dipanggil Tuhan dari kegelapan ke dalam terang yang ajaib itu bukan menurunin kursi di live house ini halah. Masa saudara cuma dipanggil Tuhan untuk banyak-banyakin jemaat di sini? Enggak dong. Saudara dipanggil Tuhan dari kegelapan itu bukan untuk banyak-banyakin orang Kristen di Indonesia, bukan. Saudara dan saya dipanggil keluar dari kegelapan supaya kita dikembalikan kepada rencana Tuhan. Dia panggil saudara dengan rencananya. Dia panggil saudara dalam rencananya. Dia panggil saudara untuk rencananya. Apa rencananya? Apa rencana Tuhan buat kita? Sampai dia memanggil saudara dan saya. Ayat 29 kasih tahu buat kita. Makanya baca ayat ini jangan cuma berhenti di ayat 28. Orang Kristen cuma 28. Berhenti dulu. Remnya pakem banget di ayat 28. Nggak pernah terus kayak 29. Padahal ayat 29 kasih tahu. Itu loh rencana Tuhan. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil keluar dari kegelapan. Yang istilahnya diselamatkan itu. Apa? Ayat 29 bilang apa? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk, tuh kan, bukan masuk sorga Pak. Agak terguncang iman saudara. Saya tetap percaya hari ini kalau saya mati nih, saya ke sorga. Karena saya punya juru selamat namanya Yesus. Tapi bukan untuk itu, sekedar itu kan tujuannya kan. Kalau dari awal Tuhan maksudkan dia menyelamatkan supaya saya bisa masuk surga, harusnya ketika saya percaya Yesus langsung diberangkatkan saya ke surga. Buat apa saya hidup lagi kan, sia-sia banget kan. Jadi tujuan Tuhan apa? Mengembalikan saudara saya kembali kepada tujuan dan rencananya semula. Apa itu? Dalam keserupaan dengan Tuhan kita bisa memerintah. Langsung aja ke Wahyu. Kan saya udah janji dari Kejadian sampai Wahyu kan. Sudah belajar 30 menit ini kan. Sampai Wahyu. Wahyu pasal 22 ayat yang kelima saja kita buka. Nanti sudah baca Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 22. Saya percaya surah ini kan GSKI dulunya kan. Betul ya? Dulunya GSKI kan sudah kan. Wahyu 21, 22 saya nggak usah ajarin lagi lah. Saudara ini kan udah waduh tiap minggu mungkin disampaikan. Ini tentang langit baru, bumi baru. Ya kan saya nggak usah ajarin lagi lah sebuah langit baru, LB apa namanya? LBB apa BBB itu. Pokoknya singkatnya itulah. Saudara paham? Saudara pura-pura nggak tahu aja sih. Oke ya, saudara baca Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 22 itu tentang langit baru, bumi baru itu. Kita akan ada di sana tuh. Selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini udah gak ada pasal lagi nih, Alkitab udah terakhir banget Bu, Pak. Ini udah terakhir, Kejadian 1 itu pertama, Wahyu pasal 22 itu pasal terakhir. Saudara buka lembaran Alkitab udah gak ada lagi tuh. Itu kamus Alkitab ada saudara ya. Sama peta-peta aja di situ. Udah gak ada lagi nih pasal terakhir. Ambil aja satu ayat, menggambarkan apa yang terjadi di langit baru, bumi baru. Kita akan ngapain? Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Katakan sama-sama, malam tidak akan ada lagi di sana. Jadi saudara-saudara masih suka dengan dunia malam, cepat-cepat bertobat. Saudara nggak bisa hidup di sana. Yakinlah saudaraku. Jangankan hiburannya, malamnya aja udah nggak ada. Iya kan? Gimana ada hiburan malam, orang malamnya aja nggak ada. Kasih tahu sebelumnya, lu makanya jangan dunia malam lagi. Nggak bisa hidup nanti sudah di langit baru, bumi baru. Amin. Terus apa katanya? Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah sebagai sumber terangnya. Dahsyat. Yuk kita baca kalimat terakhir ini dahsyat, ini powerful. Kalimat terakhir dibaca dengan suara yang tajam, aktual dan terpercaya. Siap saudaraku? Kalimat terakhir kita baca. 2, 3. Dan mereka akan berapa lama? Ya ampun, kita diajar-ajar cuma kita akan nyanyi kekal. Itu pembicara present worship, ya kan biasanya kan saudara nyanyi puji Tuhan karena di sorga kita nanti akan nyanyi terus. Anda belum baca Alkitab kali ya? Apa nggak bosan kita nyanyi terus saudara kan? Saya nggak anti nyanyi. Saya ngomong gini, wah ini pendeta kepahitan nggak bisa nyanyi kali. Enggak, nanti bisa dites lah, kita nyanyi lah habis ini. Saya ngomong gitu bukan karena saya nggak bisa nyanyi Pak.
Tapi yang saya mau beritahu begini, tujuan kita bukan nyanyi kekal. Tujuan kita apa? Memerintah kekal. Ada lagi pembicara bilang, kita akan senang-senang. Kalau senang-senang, ayatnya nggak begini. Dan mereka akan menjadi turis dan bersenang-senang untuk selama-lamanya. Kita diajar aja bersenang-senang. Masuk surga, waktu kita akan senang-senang. Memang ada ayatnya tidak ada air mata di situ, tapi kan bukan senang-senang kan. Bukan liburan kekal, Pak. Kita tuh senangnya liburan. Holiday kekal. Enggak lah. Kita akan ngapain? Memerintah. Berapa lama? Selama-lamanya sebagai apa? Raja. Yesus. Kalau begitu Yesus apa Pak? Kalau kita raja. Dia raja di atas segala raja. Kita ini raja. Kita kings. Dia king of all kings. Masih ingat statement saya tadi? Apa kualifikasi untuk kita bisa memerintah? Serupa dan segambar dengan dia. Tanpa keserupaan kita nggak akan bisa memerintah. Nyambung nggak sih Kejadian sampai Wahyu? Makanya kalau pakai kacamata kerajaan Allah, nyambung Pak. Tapi kalau pakai kacamata agama, sorry itu sih, berat. Makanya Alkitab ini banyak yang rancu akhirnya. Kenapa? Karena kacamatamu kacamata agama, bukan kacamata kerajaan Allah. Yuk kita balik, saya udah mau selesai. Ke dalam Lukas pasal yang kedua tadi ayat kita, ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Siapa itu Kristus? Raja yang diurapi. Tuhan itu penguasa daripada sebuah sistem. Ini yang Yesus tawarkan. Makanya cuma Yesus yang khotbah gini. Bertobatlah sebab sorga atau kerajaan sorga? Saya tanya. Yesus khotbahnya apa? Bertobatlah sebab sorga sudah dekat. Sorga atau kerajaan sorga? Injil Matius pakai kerajaan sorga. Injil Markus pakai kerajaan Allah Pak. Karena itu yang saya bilang, sorga itu bicara tempatnya. Di sorga ada sebuah kerajaan. Namanya apa? Kerajaan sorga. Kalau kerajaan Allah apa Pak? Ya, di sorga ada sebuah kerajaan. Penguasanya Allah, itu cuma beda istilah kan. Karena Injil Matius ditulis dalam sejarah penulisannya itu untuk orang Yahudi. Orang Yahudi itu gak boleh sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu sebabnya penulis surat Injil Matius mengganti frase kerajaan Allah dengan kerajaan sorga. Tapi sebenarnya itu kan sama beritanya. Apa sih yang dia tawarkan kepada kita? Dia bukan mendirikan agama. Dia bukan iming-iming sorga. Dia gak pernah tawarkan sorga buat kita. Yang Yesus tawarkan waktu datang ke dalam dunia adalah kerajaannya. Sebenarnya kan Yesus mau ngomong begini saudaraku. Hei manusia, hidupmu hancur, hidupmu binasa, hidupmu sia-sia, hidupmu hampa. Engkau boleh kaya, engkau boleh sukses, engkau boleh terkenal. Engkau boleh mencapai apapun dalam hidupmu. Tapi hidupmu sedang menuju kepada kehancuran. Hidupmu sia-sia hampa. Karena engkau hidup di dalam sistem yang lain. Engkau hidup dalam kerajaan yang lain. Hari ini bertobatlah. Kata bertobat itu artinya berpindahlah. Masuklah dalam kerajaanku, dalam sistemku, dalam pemerintahanku. Hidupmu akan berubah. Amin. Kenapa engkau hancur? Kenapa engkau sia-sia dengan harta uangmu? Hidupmu tetap hampa. Kenapa? Karena yang berkuasa, sistem yang sedang menguasai hidupmu bukan sistem Tuhan. Berpindahlah. Masuklah ke dalam sistemku. Nah itu yang dia bawa. Natal itu dia membawa sistem kerajaannya, dia membawa pemerintahannya, dia berkuasa lagi dalam hidup saudara. Karena telah terbukti dosa memperbudak manusia, dosa menguasai manusia. Waktu sistem dosa yang menguasai kita, yang kita kerjakan bukan kehendak Tuhan, yang kita kerjakan adalah kehendak diri kita sendiri. Dan hari ini Natal itu apa? Dia datang untuk menawarkan kepada kita sistem yang baru. Kerajaannya kembali. Supaya kita hidup lagi dalam sistemnya. Kita hidup lagi dalam pemerintahannya. Selalu merayakan Natal. Ada sebuah pertanyaan penting yang penting untuk kita tanyakan kepada diri kita. Siapa yang sedang memerintah hidup kita? Jangan sampai gini saudara merayakan Natal. Saudara percaya Yesus Tuhan. Tapi saudara tidak pernah jadikan dia Tuhan. Saudara gak pernah jadikan dia penguasa satu-satunya. Saudara gak pernah jadikan pemerintahannya berdaulat atas hidup saudara.
Yang memerintah kita selalu diri kita sendiri. Keinginan kita, kehendak kita lah yang mendrive kehidupan kita. Tanpa kita sadari gini, kita Kristen sih, kita percaya Yesus sih, tapi kita nggak hidup dalam sistem Tuhan. Kita hidup dalam sistem kerajaan yang lain. Itulah yang disebut oleh Alkitab Kristen tapi duniawi. Bisa nggak kita Kristen tapi duniawi? Bisa nggak pendeta tapi duniawi? Bisa banget. Kenapa? Karena pendeta kan cuma jabatan dari organisasi. Bisa loh. Saudara Kristen hari Minggu ke gereja, tapi duniawi. Kenapa? Karena saudara tidak hidup dalam sistem Tuhan. Saudara cuma percaya Yesus. Saudara cuma Kristen. Saudara cuma agama. Saudara cuma member dari sebuah gereja. Natal bukan sekedar menjadikan kita member dari sebuah gereja. Natal harusnya adalah membawa kita pindah dari kerajaan yang lain kepada kerajaan Tuhan. Dari sistem yang lama, sistem dosa, kepada sistemnya Tuhan. Saudara tahu sistem dunia ini apa? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16 bilang begini. Apa yang ada dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini sistem dunia. Jadi dunia itu bukan bicara tempatnya, tapi bicara sistemnya. Alkitab kalau bicara dunia bukan bicara tempatnya, tapi bicara sistemnya. Nah, sistem inilah yang Tuhan mau porak-porandakan dalam kehidupan kita. Saudara berpindah hari ini masuk ke dalam sistemnya, yaitu kerajaannya. Makanya Natal itu apa? Berita sukacita. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Raja yang diurapi. Dan Tuhan penguasa atas sebuah sistem. Dan dia pasti ingin membawa kerajaannya buat kita. Pertanyaan penting hari ini yang perlu saudara renungkan pulang dari tempat ini adalah, siapa yang sedang memerintah hidup saudara? Sistem mana yang sedang berkuasa atas saudara? Sistem dunia kah? Atau sistem kerajaan Allah? Keinginan daging kah yang banyak menguasai saudara? Keinginan tubuh, keinginan daging itu apa ya? Kadang-kadang keinginan daging itu apa sih Pak? Maksudnya makan daging? Bukan. Maksudnya keinginan tubuh itu terjemahan bahasa Indonesia yang lama itu bilang keinginan tubuh. Tubuh ini banyak maunya kan. Maunya yang enak, maunya yang nyaman gitu kan. Itu. Apalagi katanya sistem dunia ini. Keinginan mata. Makanya sadar gak saudara? Kita sedang dikendalikan oleh teknologi dan tanpa kita sadari sistem dunia sedang menguasai kita. Padahal Alkitab ngajarin kita apa? Live by faith, not by sight. Tapi dunia ajarkan kepada kita apa? Yang gak kelihatan itu gak penting. Yang penting itu yang kelihatan. Makanya semua kita dibombardir dengan apa yang kita lihat, apa yang kita lihat. Itu yang kita kejar akhirnya. Saya gelisah, saya khawatir hari ini Pastor Wigan. Gereja mengejar apa yang kelihatan. Bukan mengejar apa yang gak kelihatan lagi. So ukuran-ukuran yang kita pakai selalu ukuran-ukuran yang kelihatan akhirnya. Banyaknya, gedenya, mewahnya. Karena kita tanpa kita sadari gini, sistem dunia yang menguasai kita, bukan kerajaan Allah lagi. Terus apa lagi? Keangkuhan hidup. Akhirnya ketika kita dibombardir dengan medsos hari ini, apa sih yang tujuannya apa sih? Kita cuma pamer, kita show off. Kita cuma untuk apa? Kebanggaan diri kita sendiri. Keangkuhan diri kita sendiri. Sadar gak saudara? Dunia ini sedang menggiring kita ke sana semua. Saya berdoa buat gereja ini. Supaya Natal ini memberi tahu dan memberi pesan kuat buat kita. Bahwa Yesus datang bukan membangun sebuah agama. Dia datang ke dalam dunia ini bukan menawarkan sebuah tempat yang namanya sorga buat kita. Tapi dia datang ke dalam dunia ini. Dia menawarkan sebuah sistem pemerintahan yang baru. Dia harus jadi raja yang memerintah hidup kita. Dia penguasa kehidupan kita. Amin. Makanya waktu corona lalu saya tidak mau jadikan corona penguasa hidup saya. Saya gak mau dikendalikan oleh corona. Saya bukan mengecilkan corona. Tapi saya sudah putuskan dalam kehidupan saya. Yang mengendalikan hidup saya Tuhan, bukan corona. Kalau Tuhan tidak izinkan saya mati dengan corona, saya gak akan mati dengan corona. Corona mau varian paling dahsyat, paling hebat aja. Saya sudah buktikan kok Pak. Waktu lagi hebat-hebatnya Delta itu. Ada jemaat saya yang orang tuanya bukan berjemaat di kami. Meninggal orang tuanya.
Gerejanya nggak mau layani karena Delta. Delta bos. Gerejanya menawarkan pakai Zoom aja. Orang mati dilayani pakai Zoom gimana caranya kan gitu kan. Waktu dia telepon saya, siap. Kalau gerejanya tidak mau layani kita layani. Itu Delta. Tapi nggak tahu kenapa ya. Waktu itu udah takut saya kemudian tiba-tiba mengecil terus. Saya datang. Saya pikir meninggalnya di rumah sakit. Oh meninggalnya di rumah. Saya datang ke rumahnya lagi. Karena saya datang terlambat ke tempat pemakaman, ada teman yang sudah melayani di sana, terus mereka bilang, Kak kita udah menuju ke rumah nih, sekarang Kak Elia ke rumah aja langsung. Oke, saya mau doakan keluarga ini kan, saya mau kasih kekuatan penghibur. Begitu datang, saya pikir meninggal di rumah sakit Pak. Oke, ini Kak, Papa ditaruh di sini kemarin, selama sakit. Oh di sini, itu tempat Kak Elia duduk. Saya dudukin tempatnya. Terus dia bilang, tuh APD-nya digantung di belakang Kak Elia. Saya tuh APD, saudara. Aku udah terlanjur duduk, mau gimana? Saya tetap meyakini bahwa begini. Yang berkuasa dan yang berdaulat atas hidup saya Tuhan. Terserah saudara mau pandang apa saya hari ini. Tapi yang saya mau beritahu begini. Jangan kasih tahta dalam hidup saudara kepada apapun juga. Kasih tahta hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena dia datang untuk membawa pemerintahannya, kerajaannya dalam hidup kita. Supaya dia berkuasa, berdaulat. Selamat Natal. Dan selamat menjadikan Yesus Raja dalam kehidupan saudara. Dia bukan sekedar juru selamat. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita datang sama Tuhan. Saudara nanti mau perjamuan kudus.